Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I will introduce myself. My name is Ilma Zulkowim. I'm from TDIC. I will explain about the presupposition. Here, I will discuss 2 points, namely of the definition presupposition, and example or types. The first, what is presupposition? Presupposition is one of the topic in semantic and pragmatics. Presupposition is something the speaker assume to be the case barrier to making an utterance. Jadi, praanggapan adalah salah satu topik dalam semantik dan pragmatik. Praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan pembicara sebagai kasus sebelum membuat suatu ujaran. Itu menurut Yule pada tahun 1996. Artinya, it's mean from the speaker's utterance, people can get other information beside on their interpretation. Dari tuturan penutur, orang bisa mendapatkan informasi lain selain interpretasinya. For example, my cousin is waiting outside for me. Jadi kita bisa mengambil praanggapannya, there is an obvious supposition that I have a cousin. Ada anggapan yang jelas bahwa saya memiliki sepupu. My cousin is waiting outside for me. Jadi kita tahu si pembicara itu mempunyai sepupu. Jadi dia mengatakan my cousin is waiting outside for me. Sudah jelas kalau si pembicara itu mempunyai sepupu cousin. Selanjutnya, there are many such presupposition triggers. As they called, the following is just a small selection. Jadi ada banyak atau ada beberapa pemicu dari praanggapan seperti yang disebutkan, yaitu di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah faktif, atau seperti contoh Jack's regret that he failed at the test. Jadi Jack menyesal telah menyontek saat ujian. Nah, presuppositionnya atau presuposnya, anggapan kita Jack menyontek saat ujian. Jadi faktanya Jack menyontek saat ujian. Itu adalah anggapannya. Yang kedua adalah aspek verb. Contohnya Jill has stopped writing poetry. Jill, presuposnya Jill has been writing poetry. Jadi Jill telah berhenti. Di sini ada verb atau aspektual verb, yaitu stop. Dia akan berhenti, berarti secara sudah jelas si Jill itu dia sudah pernah menulis puisi. Jadi anggapannya itu adalah Jill telah menulis puisi. Yang kedua adalah it class. Contohnya, it was in November that we leave to Mecca. We can presuppose we leave for Mecca. Yang keempat adalah W.H. Cliff. Contohnya, what branch at West Pia? We can presuppose, yaitu branch eat something. Jadi presuppose ataupun anggapannya dari apa yang dimakan branch makan pia-pia. Jadi praanggapannya branch at something. Pia-pia itu adalah sesuatu makanan. Nah, terus selanjutnya adalah focus particle. Contohnya Jill ate soto too. Nah, di sini ada partikel yang perlu digarisbawahi, yaitu to. Jill makan soto juga. Jadi praanggapan presuppose yang kita dapatkan adalah somebody else ate soto. Orang lain makan soto. Yang keenam ada quantifier. Contohnya Jill spoke with all the applicant. We can presuppose there were applicants. Yang ketujuh ada definitives. Contohnya, the pizzeria in Madiun is closed on Sunday. Presuppose atau peranggapan yang kita dapatkan adalah there is a pizzeria in Madiun. Yang kedelapan ada interactive. Contohnya, John returned to Bali. Nah, di sini
return interaktif atau pengulangan itu yang perlu kita garis bawahi adalah return. Jadi kembali. John was in Indonesia before. Contohnya John returned to Indonesia. We can presuppose John was in Indonesia before. Jadi John kembali ke Indonesia. Praanggapannya yaitu sebelumnya John ada di Indonesia, makanya dia kembali ke Indonesia. Nah, itu adalah interaktif atau pengulangan. Yang terakhir adalah temporal clauses. Contohnya, after Ayu finished her S1 degree, she married Ahmad. Presuppose atau peranggapan yang kita dapatkan yaitu she finished her S1 degree. Jadi temporal clauses itu kayak penyebab sementara. Jadi setelah Ayu tamat S1 menikah dengan Ahmad. Jadi peranggapannya adalah si Ayu itu menyelesaikan S1-nya. Okay, before we continue the discussion about properties of presupposition, I will discuss about the types of presupposition according to Yule. There are 6 types of presupposition based on Yule. They are existential, factive, lexical, structural, counterfactual, and non-factive presupposition. Jadi menurut di sini saya akan membahas tentang jenis presupposition menurut Yule, yaitu ada existential, factive, lexical, structural, counterfactual, dan non-factive presupposition. Yang pertama adalah existential presupposition, yaitu the speaker is committed to the existence of the entity's name. For example, when a speaker say Lynn's glass is new, we can presuppose that Lynn exists and that she has glasses. Jadi contohnya yaitu Lynn's glass is new, kaca Lynn baru. Kita bisa beranggapan bahwa Lynn itu ada dan that she has glasses, dia mempunyai kacamata. Also, when someone say Bang dog is cute, we can presuppose that Bang exists and has a dog. Contoh yang kedua adalah Bang mempunyai anjing Bang lucu. Jadi anggapan kita bahwa Bang itu ada dan dia mempunyai anjing. Oke. Yang kedua adalah factive presupposition. Certain verb and contraction indicate that something is a fact. Thus, when a speaker say that she didn't know someone was passing, we can presuppose that someone is passing. Yaitu contoh yang pertama adalah dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang lewat. Jadi anggapan yang diambil yaitu atau kita bisa beranggapan bahwa seseorang sedang lewat. Dan contoh yang kedua adalah when she say I'm glad you win. Saya bangga kamu menang. Nah, terus anggapannya yaitu that he wins. Dia menang. Dia laki-laki menang. Nah, jadi faktif itu adalah fakta, secara faktanya dia itu menang. Nah, makanya ada seseorang berkata I'm glad you win. Nah, anggapannya yaitu dia itu menang, faktanya dia menang. Terus yang ketiga ada lexical presupposition. The assumption that in using one word, the speaker can act as if another meaning will be understood. For example, Jasmine stopped playing piano. Suppositionnya, we can presuppose she used to play piano. Jadi peranggapan lexical presupposition ini adalah menggunakan satu kata, pembicara dapat bertindak seolah-olah makna lain itu akan dipahami. Contohnya tadi,
Jasmine stopped playing piano. Jasmine berhenti bermain piano. Jadi anggapannya yaitu dia dulu bermain piano. Contoh yang kedua ada Thompson is jet again. Peranggapannya he was late before. Thompson terlambat sebelumnya. Thompson jet. Oke, berarti Thompson itu sudah terlambat sebelumnya. Terus, in those cases, the use of experience playing and again are taken to presuppose another concept. Jadi, dalam kasus tersebut, penggunaan ungkapan bermain dan lagi diambil untuk mengandaikan konsep lain. Nah, oke, yang selanjutnya, yang keempat adalah structural presupposition. The assumption associated with the use of certain word and phrases. For example, the information from WH question is already known to be the case. For example, where did she buy the ticket? Presuppositionnya, she bought the ticket. Jadi, di mana dia membeli tiket? Peranggapannya yaitu dia membeli tiketnya, dia sudah membeli tiket. Terus contoh yang lainnya yaitu when did he go to the embassy? Kapan dia pergi ke kedutaan? Nah, terus berarti peranggapannya adalah he went to embassy. Dia telah pergi ke kedutaan. Terus, the listener perceives that the information presented is necessarily true rather than just the presupposition of the person asking the question. Pendengar merasa bahwa informasi yang disajikan adalah benar daripada hanya anggapan orang yang mengajukan pertanyaan. Yang kelima adalah non-factive. Non-factive presupposition is one that is assumed not to be true. For example, he dreamed that he was smart. Dia bermimpi bahwa dia pintar. Nah, jadi anggapannya yaitu dia tidak pintar. Itu adalah non-factive ataupun secara tidak faktanya. Contoh yang kedua adalah Zogby imagined that she were tall. Zogby itu berandai-andai bahwa dia itu tinggi. Nah, peranggapannya ataupun presuppositionnya adalah she is short, dia itu pendek. Oke, yang terakhir adalah counterfactual presupposition, meaning that what is presupposed is not only not true, but is the opposite of what is true or contrary to fact. For example, if I had mini chopper, I would drive around Jakarta. I do not have mini chopper. Jadi peranggapan counterfactual artinya apa yang diandaikan bukan saja tidak benar, melainkan kebalikan dari apa yang benar atau bertentangan dengan fakta. Contohnya, kalau saya mempunyai mini chopper, saya akan keliling Jakarta. Berarti peranggapannya yaitu saya tidak mempunyai mini chopper. Selanjutnya saya akan membahas tentang properties of presupposition. Itu ada 3. Yang pertama adalah constancy under negation. It means that the presupposition of statement will remain constant. A is still true, even when the statement is negated. Jadi konstansi di bawah negasi. Artinya peranggapan pernyataan akan tetap konstan, yaitu tetap benar, bahkan ketika pernyataan itu dinegasikan. Contohnya, the pizzeria in Madiun is closed on Sunday. Negasi yang pertama, negasi yang kedua, the pizzeria in Madiun is closed on Sunday. Jadi kenyataannya yaitu ada
pizzeria di Madiun. There is pizzeria in Madiun. Ya, seperti itu. Yang kedua ada divisibility. Like conversational implicator, but unlike semantic entailment, presupposition are cancelable. They are nullified if they are inconsistent with background assumption, conversational implicator, and certain discourse context. Nah, jadi secara implikatur percakapan, tetapi tidak seperti entailment semantik, pengandaian dapat dibatalkan. Mereka dibatalkan ataupun presupposition itu bisa dibatalkan itu jika tidak konsisten dengan yang pertama, background assumption, yaitu asumsi latar belakang. Yang contohnya background assumption yaitu Mary got married before she finished her S1 degree. Nah, terus peranggapannya yaitu she finished her S1 degree. Oke, yang kedua adalah conversational implicator. If John is organizing a steak, Mary will be angry that he is doing so. Perhaps John is organizing a steak night. Perhaps he isn't. Jadi peranggapannya yaitu conversational implicator yang melanggar yaitu John is organizing a steak night. Yang terakhir adalah certain discourse context. There is no king of France, therefore the king of France is bad. Tidak ada there is no king of France, tidak ada raja di Perancis. Oke, oleh karena itu raja Perancis tidak botak. Ya, jadi asumsinya ataupun peranggapannya yaitu ada raja Perancis. Yang ketiga ada the projection problem. Some presuppositions don't survive when they are part of a more complex structure. Entailment are more powerful than presupposition and can also cancel existential presupposition. Jadi beberapa peranggapan tidak bertahan ketika mereka menjadi bagian dari struktur yang lebih kompleks. Entailment lebih kuat dari peranggapan dan juga dapat membatalkan peranggapan eksistensial. Contohnya, the king of France is bad. Yaitu presuposnya king. Jadi, the king of France doesn't exist. Presuposnya juga raja Prancis itu tidak ada. Okay, I think enough for today. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.